Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara sekalian, sahabat Dalyana Berbagi, dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Channel yang selalu membagikan tentang pembelajaran, pengetahuan, dan berbagai informasi, khususnya terkait dengan pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran. Nah, kali ini, bagaimana kita maklum bahwa sejak pandemi COVID-19 hampir 2 tahun ini mendera negeri ini dan bahkan di seluruh dunia, maka berbagai perlombaan, pertandingan yang biasanya diselenggarakan di jenjang kabupaten kota bahkan tingkat nasional, baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, bahkan juga perguruan tinggi yang biasanya di bulan Mei, bulan Agustus. Nah, nampaknya ini menjadi tidak sesering biasanya. Kalau toh diadakan ya secara daring. Terlebih lagi di pendidikan khusus, sekolah luar biasa maupun sekolah-sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Alhamdulillah kali ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2021, Pusat Prestasi Nasional yang disingkat Puspresnas Kemdikbud Ristek menyelenggarakan ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus yang disingkat AKA PDBK tahun 2021 secara daring. Penyelenggaraannya akan dimulai tanggal 1 dan berakhir tanggal 10 November tahun 2021. Ada 6 ajang kreasi atau 6 lomba dikhususkan bagi siswa berkebutuhan khusus, tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, dan autis, baik di jenjang SDLB, SMPLB, SMALB, maupun di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, paket A, paket B, paket C, yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Nah, lomba apa saja, bagaimana persyaratannya, dan bagaimana pula ketentuan-ketentuannya, insya Allah akan saya informasikan atau saya bagikan informasi ini satu persatu. Karena ada 6 lomba atau 6 ajang kreasi, maka ya, saya buat menjadi 6 video. Karena kalau ke 6-6-nya saya jadikan satu video nanti terlalu lama. Nah, kali ini saya akan menyampaikan jenis lomba atau ajang kreasi yang pertama, yaitu tentang fotografi luar ruangan atau outdoor fotografi. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen untuk membagikan informasi yang telah kami siapkan. Jadi, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini Pusat Prestasi Nasional Puspresnas dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, menyelenggarakan ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus, disingkat AKA PDBK tahun 2021. Ini diselenggarakan secara daring karena masih adanya pandemi COVID-19. Penyelenggaraannya tanggal 1 sampai dengan 10 November 2021. Nah, cabang ajang kreasi atau lombanya apa saja? Ini tadi sekali lagi jenis lomba untuk siswa berkebutuhan khusus,
tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis di SD-LB, SMP-LB, SMA-LB, dan SD, SMP, SMA, SMK termasuk paket ABC, tapi yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Tentu tidak semuanya untuk SD, SMP, SMA, LB sederajat, tapi untuk yang pertama yaitu ajang kreasi fotografi luar ruangan atau outdoor fotografi itu hanya untuk siswa SMP LB, SMA LB sederajat, termasuk SMP, SMA, paket B, paket C, tapi yang di dalamnya menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kalau tidak menyelenggarakan pendidikan inklusif ya tidak bisa. Sedangkan yang kedua, ajang kreasi bercerita, kisah kepahlawanan. Ini khusus untuk SDLB sederajat. Untuk yang ketiga, ajang kreasi mencipta lagu itu untuk seluruhnya. SD, SMP, SMA, LB sederajat. Yang keempat juga untuk SD, SMP, SMA, LB sederajat, yaitu ajang kreasi melukis karikatur wajah. Yang kelima, ajang kreasi tata boga atau pastry atau cake decorating. Ini hanya untuk SMP, SMA, LB. Yang keenam, ajang kreasi fashion show itu ya untuk SD, SMP, SMA, LB sederajat. Artinya ya baik paket A, paket B, paket C atau SD, SMP, SMA tidak luar biasa, tetapi kalau menyelenggarakan pendidikan inklusif bisa mengikuti atau peserta didiknya bisa diikutkan dalam cabang lomba atau cabang kreasi ini. Nah, untuk kali ini kita akan coba bahas secara lengkap untuk jenis ajang kreasi atau lomba yang pertama, yaitu informasi lomba ajang kreasi fotografi luar ruangan atau outdoor fotografi. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan informasi secara umum atau ketentuan umum dulu. Nah, ini ketentuan umumnya bahwa sekilas pelaksanaan ajang kreasi ini, bahwa secara umum pelaksanaan ajang kreasi dilakukan secara daring, kecuali jika ada kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukan secara luring. Kedua, peserta didik mengikuti lomba itu dari rumah atau dari tempat tinggal atau dari sekolah dengan didampingi orang tuanya dan atau dari unsur sekolah. Dari unsur sekolah itu siapa ya? Guru, pendidik, atau tenaga kependidikan lain termasuk kepala sekolah. Itu boleh mendampingi. Nah, yang ketiga, untuk memastikan pelaksanaan ajang kreasi berjalan efektif dan aman dari penyebaran dan penularan COVID-19, maka masing-masing pelaksana wajib menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan secara disiplin dan ketat. Jadi siswanya ya, gurunya, pendampingnya, orang tuanya, termasuk juri dan seterusnya, itu tetap menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan terkait dengan COVID-19. Jelas ini kiranya informasi ini. Nah, kemudian ketentuan umum. Peserta didik atau putra-putri pada satuan pendidikan khusus jenjang SDLB, SMPLB, SMALB, dan satuan pendidikan atau program paket penyelenggara pendidikan inklusif. Bisa SD, SMP, SMA, SMK, bisa paket A, paket B, paket C. Yang kedua, peserta siswa tadi mesti terdaftar pada Dapodik atau data pokok pendidikan, memiliki induk siswa nasional atau NISN,
Nah, setiap satuan pendidikan dapat mengirimkan lebih dari satu peserta. Pesertanya boleh lebih dari satu. 2, 3, 4, mau 10, 100, terserah. Tentu semakin banyak peserta ikut, peluang untuk menang itu semakin besar. Nah, setiap peserta hanya berhak mengikuti satu bidang lomba. Jadi satu peserta tidak boleh ikut lomba macam-macam, hanya satu cabang saja. Setiap peserta hanya berhak mengirimkan satu karya terbaik. Tidak diperkenankan mengirimkan revisi yang telah diunggah. Makanya diupayakan yang diunggah itu adalah yang terbaik. Karena tidak boleh direvisi. Wah, yang saya unggah kok jelek. Saya ganti tidak bisa. Jadi yang bisa terkirim ya hanya yang sudah terkirim tadi. Jadi hanya bisa mengirim satu kali. Maka pilihlah yang terbaik. Kemudian untuk meyakinkan bahwa siswa tersebut benar-benar siswa atau peserta didik di sekolah tersebut, maka perlu melampirkan fotokopi rapor semester terakhir. Di fotokopi di bagian halaman identitas, halaman depan, siapa nama siswanya, halaman terakhir yang ada tanda tangan orang tua, guru atau wali kelas, dan tanda tangan kepala sekolah. Ini tolong diperhatikan. Nah, yang ke-8, persyaratan usia ajang kreasi tadi atau AKPDBK pendidikan khusus tahun 2021 ini. Jadi yang pertama, peserta didik lahir pada dan setelah tanggal 1 Juni 2005 untuk jenjang SDLB atau sederajat. Atau 1 Juni 2002 untuk jenjang SMPLB sederajat. Atau lahir pada 1 Juni 1999 untuk jenjang SMALB sederajat. Ke-9, peserta melakukan registrasi, unggah dan unduh berkas pada laman ini pk.pusat-prestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Tolong ini dicatat kalau perlu. Ke-10, semua proses atau kegiatan ajang kreasi tahun 2021 ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan cegah COVID-19. Maka Bapak Ibu, orang tua, Bapak Ibu guru, kepala sekolah ketika mengikut sertakan putra-putrinya atau peserta didiknya mengikuti lomba atau ajang kreasi dan apresiasi ini, pastikan bahwa para siswa atau peserta didik tersebut mematuhi protokol kesehatan cegah COVID-19, ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Jangan lupa ini ya. Nah, penghargaan, Bapak Ibu. Bagaimana penghargaannya? Karena ini yang biasanya sangat menarik. Bahwa juara pada masing-masing cabang kreasi adalah ada 6 juara, yaitu juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Seluruh juara mendapatkan sertifikat juara dan uang kejuaraan. Nah, besarannya berapa? Tidak dicantumkan di buku paduan. Nah, yakinlah bahwa itu hadiahnya, uang pembinaannya tidaklah sedikit, pasti banyak. Yang C, seluruh peserta dan pendamping memperoleh sertifikat partisipasi ajang kreasi dari penyelenggara. Seluruh juri, fasilitator, dan panitia juga akan memperoleh sertifikat partisipasi AKPDBK dari penyelenggara. Jadi peserta seluruhnya meskipun tidak menang, termasuk Bapak Ibu guru pendampingnya
atau orang tua pendampingnya, mau siswanya, peserta didiknya, putra-putrinya itu menang atau kalah, tetap akan mendapatkan sertifikat elektronik, termasuk peserta didiknya. Jelas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kapan pelaksanaannya atau tahap pelaksanaannya ini tolong dicatat supaya tidak lupa bahwa registrasi secara daring dan unggah dokumen karya itu tanggal 1 sampai dengan 10 November 2021. Penilaian lomba tanggal 15 sampai 18 November dan pengumuman 19 November tahun 2021. Nah, bagaimana ketentuan khusus dari masing-masing cabang lomba, insya Allah akan saya sampaikan. Tapi untuk kali ini, ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis ajang kreasi atau lomba yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu fotografi luar ruangan atau outdoor fotografi. Insya Allah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya nanti bertahap. Ini yang pertama dulu. Nah, bagaimana ketentuannya ini? Saya baca pelan-pelan. Ini tentang ketentuan ajang kreasi. Outdoor fotografi atau fotografi luar ruangan. Persyaratannya yang A, peserta didik atau putra-putri dengan jenis kekhususan tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis pada satuan pendidikan khusus. Nah, ini jenjang SMP LB, SMA LB, jadi tidak untuk SD LB. Dan satuan pendidikan atau program paket penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik di SMP, SMA, SMK, paket B, paket C. Peserta didik lahir setelah tanggal 1 Juni 1999. Kegiatan lomba dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan cegah COVID-19. Itu persyaratannya. Materinya yaitu meliputi tema, ada 2 tema, yaitu pahlawan di sekeliling kita. Tema kedua, arti kemerdekaan bagiku. Nah, tema di atas adalah tema pilihan. Artinya peserta didik boleh memilih 1 tema, tapi bisa juga memilih 2 tema sekaligus. Kalau cuma boleh milih 1, boleh milih 2. Setiap peserta lomba dapat mengirimkan total 6 foto dengan 3 foto untuk setiap tema. Jadi kalau mengirimkan 6 foto, itu 3 foto untuk tema yang pertama, pahlawan di sekeliling kita, 3 foto yang berikutnya untuk tema arti kemerdekaan bagiku. Foto merupakan hasil karya sendiri. Ingat, hasil karya siswa sendiri. Dan tidak dibantu oleh siapapun. Dan tidak menggunakan filter apapun dari kamera. Jelas ya? Jangan ditambah-tambah filter segala macam. Nanti pasti akan ketahuan. Foto tidak boleh berisi materi yang melanggar atau menyalahi hak orang lain. Termasuk tidak terbatas pada merek dagang, privasi, publisitas, atau hak kekayaan intelektual lainnya. Atau yang merupakan pelanggaran hak cipta. Tapi tidak boleh melanggar hak cipta. Foto tidak boleh berisi materi yang tidak pantas, tidak senonoh, diskriminatif, mengandung unsur kebencian, penyiksaan, fitnah, atau berisi materi yang melanggar aturan atau melanggar hukum. Nah, ini yang G tolong diperhatikan. Foto diambil
antara tanggal 10 Agustus hingga 10 November. Jadi foto yang diambil sebelum tanggal 10 Agustus 2021 atau yang diambil setelah tanggal 10 November 2021 tidak diperkenankan. Dan juga foto tersebut belum pernah diikutkan dalam lomba apapun. Jelas, Bapak Ibu dan adik-adik. Yang H, peserta mengunggah hasil karya pada media daring yang telah ditentukan dan mengunggah hasil karya dan link media daring Instagram dan TikTok di laman aplikasi menu lomba. Ya, saya itu harus di media daring Instagram dan TikTok. Kemudian yang I, deskripsi teknis pengiriman foto. Bagaimana pengiriman fotonya? Tolong ini diperhatikan. Foto harus dikirimkan dalam format JPEG, JPG, atau TIFF. Apa ini bedanya? Silakan tanya kepada teman-teman yang ahli, tentu tahu ini. Foto harus dikirimkan dengan kualitas terbaik menurut putra putri Bapak Ibu atau peserta didik Bapak Ibu atau orang tuanya, setelah bisa saja membantu memilihkan mana yang terbaik. Yang ketiga, setiap foto wajib menyertakan judul foto, deskripsi singkat. Tolong ini diperhatikan. Judul foto, deskripsi singkat, tanggal pembuatan, kamera dan lensa yang digunakan, software yang digunakan untuk koreksi warna foto. Jadi boleh menggunakan software tapi hanya untuk koreksi warna foto. Selain itu tidak boleh. Kemudian juga mencantumkan kota tempat pembuatan foto yang dituliskan pada sebuah file Microsoft Word. Fotografer bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya. Tidak usah dibuat-buat. Tolong apa yang harus dicantumkan ini diperhatikan. Jadi ada judul foto, deskripsi singkat, tanggal pembuatan, kamera dan lensa yang digunakan, software yang digunakan untuk koreksi warna foto, kota tempat pembuatan foto. Nah, kemudian itu semua dituliskan dalam file Microsoft Word. Nah, fotografer bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat. Foto tidak boleh terdapat tanda tangan, cap atau tanda pengenal lainnya. Berarti kan harus tanda tangan, distempel, ya. Ditulis namanya, tidak usah. Yang kelima, manipulasi digital dan segala jenis efek Photoshop dan program lainnya tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan hanya dasar atau basic koreksi warna saja yang diperbolehkan. Keenam, menyertakan foto asli apabila warna karya foto dikoreksi. Jadi kalau tidak dikoreksi ya tidak usah menyertakan aslinya, wong itu memang aslinya. Tapi kalau fotonya diubah atau dikoreksi menggunakan filter basic ini boleh. Ya. Kemudian yang ketujuh, unggah atau upload foto dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, yang pertama, seluruh foto dikumpulkan di dalam satu folder. Jadi kalau 6 ya ke 6-6-nya. Kalau 3 ya 3. Satu folder diberi nama lengkap. Kemudian diberi tanda strip, outdoor fotografi. Nah, file foto diberi nama dengan format nama lengkap
nama lengkap siapa yang mengikuti lomba ini atau ajang kreasi ini, kemudian judul fotonya apa, dan tema yang dipilih mana. Ini contohnya. Ini folder namanya Indah Lestari. Foto yang dikirim adalah untuk lomba outdoor fotografi. Kemudian original foto atau foto asli. Ini kalau dikirimkan foto aslinya sebelum dikoreksi warnanya, tulis juga Indah Lestari. Aku, kau, dan mereka, ini judulnya. Kemudian arti kemerdekaan bagiku, ini adalah temanya. Jenis foto yang dikirim adalah JPEG. Ya. Kemudian Indah Lestari, aku padamu. Temanya pahlawan di sekeliling kita. Jenis fotonya adalah JPEG. Kemudian juga ada lagi foto yang berikutnya. Ini kalau 4 foto. Indah Lestari, ini file ya. Cahaya pagi, pahlawan di sekeliling kita. JPEG. Indah Lestari. Judulnya Mentari Pagi. Temanya pahlawan di sekeliling kita. JPEG. Kemudian Indah Lestari, baru deskripsi singkat, doc. Contohnya, Indah Lestari. Contohnya tadi, Indah Lestari, strip aku, kau, dan mereka, strip arti kemerdekaan bagiku. Indah Lestari, aku padamu, jadi sama. Jadi foto originalnya ini setelah warnanya diubah ya. Kemudian yang ke-8, posting karya foto ke akun Instagram dan TikTok masing-masing peserta. Akun tidak di-private atau restricted. Wajib memfollow Instagram @puspresnas dan @juridgdk. Yang ke-10, setiap post Instagram dan TikTok pada kolom deskripsi atau caption disertai judul foto, deskripsi singkat, tanggal pembuatan, kota tempat pembuatan foto. Ini jangan lupa. Di ketentuan-ketentuan ini tolong betul-betul diperhatikan supaya tidak menyalahi. Karena kalau menyalahi ketentuan ya jangankan menang ya. Mungkin dinilai saja sudah tidak memenuhi syarat. Yang ke-11, setiap post Instagram di-tag ke akun Puspresnas dan @juridgdk. juridg_dk. 12, setiap post Instagram dan TikTok menyertakan hashtag pagar AKAPDBK, pagar AKAPDBK fotografi, pagar lomba fotografi, pagar Puspresnas, pagar juridgdk, dan pagar Abilimpex Indonesia. Ke-13, peserta mengunggah dokumen-dokumen berikut pada laman aplikasi lomba dan dibuat dalam satu folder format zip atau RAR dengan nama folder nama peserta. Contohnya kalau namanya Indah Lestari ya tulis Indah Lestari. Kemudian fotokopi raport semester terakhir tadi, halaman identitas dan halaman terakhir yang bertanda tangan orang tua, guru atau wali dan kepala sekolah
dan surat pernyataan keaslian karya tersebut diunggah pada halaman aplikasi menu AKA strip PDBK. Maka nanti ketik aja ada itu ya. Penilaian. Penilaian karya poster dilakukan terhadap aspek A. Kreativitas dan orisinalitas 30%. Kreativitas dan orisinalitas itu ada 6 kriteria. Yang pertama, karya foto yang dihasilkan memiliki keunikan. 2. Ide karya yang dihasilkan bersifat asli atau original. 3. Hasil karya belum pernah dipublikasikan di media manapun atau apapun. 4. Tidak adanya indikasi plagiarisme. 5. Sesuai dengan tren kreatif dan perkembangan industri. Yang ke-6. Penggunaan teknik desain dalam menciptakan karya. Yang B, penilaian bagian B adalah tentang kesesuaian tema. Itu 25%. Yang pertama, hasil karya yang diciptakan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Yang kedua, lingkup eksplorasi tema dan konsep foto yang sesuai. Dan yang ketiga, foto yang dihasilkan disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti. Penilaian yang ketiga atau C adalah komposisi sebesar 25%. Artinya karya foto sesuai dengan prinsip fotografi. Sedangkan bagian D, teknik fotografi itu 20%. Karya foto menggunakan teknik fotografi yang sesuai. Itu Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru dan hadirin sekalian, adik-adik sekalian, telah saya uraikan dengan lengkap informasi lomba ajang fotografi luar ruangan atau outdoor fotografi. Di mana ini diperuntukkan untuk siswa SMP LB, SMA LB sederajat. Artinya boleh diikuti peserta SMP, SMA, SMK, paket B, paket C yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Tentu hasil karya kreasi tadi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tadi telah saya bacakan. Nah, bagaimana untuk lomba ajang kreasi bercerita kisah kepahlawanan, insya Allah nanti akan saya bahas tuntas pada video yang kedua. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya berharap khususnya Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas di sekolah luar biasa atau di sekolah SD, SMP, SMA, SMK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau tutor di paket B, paket C yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kiranya dapat mengikut sertakan putra-putrinya, termasuk juga orang peserta didiknya, demikian pula para orang tua yang memiliki putra-putri berkebutuhan khusus dan sekolah di jenjang SD, LB, SMP, LB sederajat, kiranya bisa dan kebetulan punya bakat fotografi, ya silakan diikut sertakan dalam lomba ini. Mudah-mudahan semuanya sukses dan juga kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua yang menyaksikan atau melihat, menyimak video paparan ini kiranya dapat membagikan kepada Bapak Ibu guru sekolah luar biasa atau Bapak Ibu orang tua yang memiliki putra-putri berkebutuhan khusus dan sekolah jenjang SMP, LB, SMP, LB, kiranya dapat dibagikan informasi ini agar bisa mengikuti lomba fotografi luar ruangan atau outdoor fotografi ini.
Sehingga para siswa peserta didik lebih bersemangat. Nah, kalau dapat ikut lomba kemudian dapat juara kan tambah semangat belajarnya. Sehingga hasil belajarnya bisa menjadi lebih maksimal. Itu yang kita harapkan. Amin amin ya Rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi Bapak Ibu, kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk mengikut sertakan putra-putri atau peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Nah, kali ini untuk jenjang SMP, SMA, LB sederajat saja, tapi untuk yang nanti yang kedua itu khusus untuk peserta didik sekolah dasar luar biasa atau sederajat. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima